Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Halo, perkenalkan nama saya yang Siti Nurlia dari Prodi Pendidikan Masyarakat dengan nomor NIM 230300040. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang psikologi pendidikan sebagai landasan perkembangan kurikulum. Psikologi pendidikan yaitu cabang psikologi yang mempelajari bagaimana individu belajar dan berkembang dalam konteks pendidikan. Ini mencakup pemahaman tentang proses belajar, pengaruh lingkungan, motivasi, serta perkembangan kognitif dan sosial siswa. Nah, psikologi pendidikan memiliki peran penting dalam perkembangan kurikulum, yaitu yang pertama dasar teoritis, yaitu psikologi pendidikan yang menyediakan teori dan prinsip yang mendasari cara siswa belajar. Yang selanjutnya, pemahaman perkembangan siswa. Dengan memahami tahapan perkembangan kognitif dan sosial siswa, pengembangan kurikulum dapat menciptakan konten yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Terus yang ketiga ada diferensiasi pembelajaran, yaitu psikologi pendidikan menekankan pentingnya mengakomodasi berbagai gaya belajar dan kebutuhan individual siswa. Yang keempat ada motivasi dan keterlibatan. Pemahaman tentang faktor-faktor yang memotivasi siswa dapat membantu dalam merancang aktivitas pembelajaran yang menarik dan relevan. Yang selanjutnya ada strategi pengajaran. Psikologi pendidikan memberikan wawasan tentang teknik pengajaran yang efektif seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kumulatif, dan penggunaan teknologi. Terus yang selanjutnya evaluasi dan umpan balik. Penilaian dalam psikologi pendidikan memberikan panduan untuk mengevaluasi kemajuan siswa secara efektif. Dan yang selanjutnya yang ketujuh yaitu adaptasi terhadap perubahan, yaitu psikologi pendidikan yang memungkinkan kurikulum untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Terus yang selanjutnya ada prinsip-prinsip psikologi belajar yang merupakan panduan yang dapat membantu dalam memahami berbagai individu belajar dalam berinteraksi dengan informasi, yaitu prinsip-prinsipnya yang pertama ada prinsip konstruktivisme, yaitu pembelajaran yang terjadi ketika siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang sudah ada. Terus yang kedua prinsip diferensiasi, yaitu setiap siswa memiliki gaya belajar, kecepatan, dan kebutuhan yang berbeda. Yang ketiga prinsip motivasi, yaitu motivasi berperan penting dalam proses belajar. Siswa yang termotivasi cenderung lebih terlibat dan berprestasi. Yang keempat prinsip umpan balik, yaitu umpan balik yang tepat waktu dan konstruktif membantu siswa memahami kemajuan mereka dan area yang perlu diperbaiki. Terus yang kelima, prinsip transfer pembelajaran, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh satu konteks dapat diterapkan pada konteks lain. Terus yang keenam, prinsip pengulangan dan latihan. Pengulangan dan latihan yang konsisten membantu memperkuat memori dan pemahaman. Yang selanjutnya, prinsip sosial dan pembelajaran, yaitu interaksi sosial dan kolaborasi dengan teman sebaya dapat meningkatkan pembelajaran. Yang terakhir, prinsip keterlibatan aktif, yaitu siswa yang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi proyek atau praktik langsung cenderung memiliki pemahaman dan ingatan materi yang lebih baik. Yang selanjutnya ada karakteristik peserta didik. Yang pertama ada usia dan tahap perkembangan. Ini mencakup anak-anak, remaja, orang dewasa. Yang kedua gaya belajar. Gaya belajar itu ada 3, yaitu visual, yaitu belajar lebih baik melalui gambar, diagram, dan visualisasi. Yang keduanya auditorium, mengingat informasi dengan baik melalui diskusi dan mendengarkan. Dan yang ketiga kinestetik, yaitu belajar lebih efektif melalui praktik langsung dan pengalaman fisik. Nah, yang ketiga ada motivasi. Motivasi ada 2, yaitu motivasi intrinsik, yaitu siswa yang terdorong oleh minat dan kepuasan pribadi dalam belajar. Dan yang selanjutnya ada motivasi ekstrinsik, yaitu siswa yang dipengaruhi oleh hadiah, penghargaan, atau pengakuan dari luar. Yang keempat ada pengalaman sebelumnya. Siswa dengan latar belakang atau pengalaman yang berbeda dapat memengaruhi cara mereka memahami dan menghubungkan informasi baru. Yang selanjutnya keterampilan sosial dan emosional, yaitu tingkat keterampilan sosial itu seperti kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi. Yang kedua
kedua ada kesehatan emosional, yaitu siswa juga terpengaruh pada fokus dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Yang keenam itu minat dan hobi. Minat yang berbeda dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Mengaitkan materi pembelajaran dengan minat pribadi mereka dapat memperkuat pembelajaran. Yang selanjutnya ada lingkungan belajar. Faktor lingkungan seperti dukungan dari keluarga, kondisi sosial ekonomi, dan budaya juga mempengaruhi pengalaman belajar siswa. Terus yang terakhir ada kecerdasan dan kemampuan akademik. Setiap siswa memiliki kecerdasan yang berbeda, seperti kecerdasan linguistik, matematis, atau emosional. Memahami kekuatan dan kelemahan ini membantu dalam menyesuaikan pengajaran. Yang selanjutnya ada implementasi psikologi pengembangan dalam kurikulum. Itu ada beberapa poin. Yang pertama itu penyesuaian dengan tahap pengembangan, yaitu kurikulum harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif dan emosional siswa. Misalnya, materi untuk anak usia dini harus sederhana dan berbasis pengalaman, sedangkan untuk remaja dapat lebih kompleks dan teoritis. Yang kedua, pengembangan keterampilan sosial, yaitu mengingat bahwa perkembangan sosial sangat penting. Kurikulum harus mencakup kegiatan yang mendorong interaksi dan kolaborasi seperti kerja kelompok dan proyek kolaboratif. Yang selanjutnya ada menggunakan metode pengajaran yang variatif. Kurikulum harus mencakup berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar yang berbeda. Terus yang selanjutnya pemberian umpan balik yang konstruktif, yaitu umpan balik yang tepat dan bermanfaat mendukung perkembangan siswa. Yang kelima ada pengembangan kemandirian. Kurikulum perlu mendorong siswa untuk mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab dalam belajar. Yang selanjutnya ada integrasi nilai dan etika. Mengingat perkembangan moral dan etika siswa, kurikulum harus mencakup pembelajaran tentang nilai-nilai, etika, dan tanggung jawab sosial. Terus yang selanjutnya penekanan pada keterlibatan emosional. Mengingat bahwa aspek emosional berpengaruh pada proses belajar, kurikulum harus menciptakan lingkungan yang cenderung positif untuk mengingatkan keterlibatan siswa. Terus yang terakhir ada evaluasi berkelanjutan, yaitu proses evaluasi dalam kurikulum harus berkelanjutan dan mencakup berbagai aspek perkembangan siswa, bukan hanya aspek akademik. Yang selanjutnya ada pendekatan andragogi dan pedagogi. Pendekatan andragogi dan pedagogi adalah dua metode berbeda dalam pendidikan yang menargetkan audiens yang berbeda, yaitu orang dewasa dan anak-anak. Ya, yang pertama itu mari kita bahas soal pedagogi. Nah, pedagogi itu merujuk pada pendekatan pendidikan yang lebih tradisional, biasanya digunakan untuk mengajar anak-anak dan remaja. Ciri-cirinya yaitu pengajar sebagai pusat, yang kedua pembelajaran terstruktur, yang ketiga pendekatan satu arah, dan yang keempat adalah tujuan. Tujuan dari pembelajaran pedagogi itu fokus pada penguasaan materi dan pencapaian akademik. Selanjutnya kita bahas tentang andragogi. Andragogi di sisi lain adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk orang dewasa. Ciri-cirinya meliputi siswa sebagai pusat, pembelajaran mandiri, pengalaman sebagai sumber pembelajaran, tujuan praktis. Andragogi ini biasanya lebih fokus pada aplikasi praktis dari pengetahuan, membantu siswa memecahkan masalah dalam kehidupan mereka. Jadi kesimpulan dari video kali ini yaitu psikologi pendidikan menjadi fondasi penting dalam merancang dan mengembangkan kurikulum yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip psikologi belajar, memahami karakteristik pendidik, dan pemanduan pendekatan andragogi dan pedagogi dalam pengembangan kurikulum. Nah, sekian video yang saya tampilkan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.